Mari kita bersatu hati berdoa sebelum kita memasuki pembahasan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan di rumah kami masing-masing, menikmati minggu pagi dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami ketika kami bersama akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dan memohon di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Selamat Paskah jemaat sekalian. Pada minggu Paskah kedua hari ini, kita memasuki minggu yang kelima beribadah di rumah masing-masing. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah Duta Damai Sejahtera. Yang menjadi tekanan adalah dari Injil Yohanes pasal 20, seperti yang sudah ada di dalam liturgi kita. Sebagaimana kita bersama merasakan pada saat-saat ini, saudara-saudara, kita berada dalam suasana ketakutan. Perasaan takut yang dialami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, juga pada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia pada umumnya. Karena pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini, bahkan lebih dari 170 negara di dunia dicekam dengan pergumulan yang sama, yaitu bagaimana kita bersama bisa memutus penyebaran virus corona ini. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari pergumulan yang bersama kita alami. Sehingga ada banyak negara membuat peraturan, di mana peraturan itu untuk mengurangi pergerakan manusia. Karena sesungguhnya virus itu sendiri tidak bergerak, yang bergerak adalah manusia. Undang-undang social distancing atau jaga jarak dilakukan dan dibuat oleh banyak pemerintah di dunia. Amerika membuat hal itu, Australia membuat, Singapura membuat, bahkan Malaysia pun membuat. Di Amerika dan di Australia, mereka yang melanggar peraturan ada di tempat umum akan dikenakan denda sampai mencapai $1.000. Demikian juga sampai ke Singapura, juga di Malaysia. Saudara, bacaan hari ini juga sesungguhnya menceritakan tentang ketakutan. Hanya saja ketakutan yang berbeda suasananya, yaitu para murid Yesus yang mengalami ketakutan. Mereka takut bukan karena virus corona. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 20 ayat yang ke-19 menggambarkan bagaimana para murid itu berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang dikunci atau terkunci karena ketakutan mereka. Walaupun kabar kebangkitan Kristus telah mereka dengar, tetapi ketakutan masih menguasai kehidupan mereka. Itu adalah ketakutan yang sebenarnya kalau kita mengamati sangat wajar. Mengapa takut itu wajar? Karena para murid ini telah mengikuti Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, mendampingi Yesus 3 tahun, bahkan 3 tahun lebih dalam pelayanannya sebagai murid-murid. Di mana Tuhan Yesus mengajar, murid-murid ada di sana. Berbagai tempat mereka kunjungi bersama-sama. Mereka bersama-sama juga dalam situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus, baik siang maupun malam. Ketika sang guru mereka mati di kayu salib, maka wajar saja mereka menjadi begitu ketakutan, apalagi mereka belum berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus. Dan itu terasa sekali ketika mereka berkumpul di ruangan itu dan mereka ruangan itu dikunci begitu rupa. Peristiwa Paskah tidak akan menjadi istimewa jika para murid belum mengalami perjumpaan dengan Yesus yang katanya sudah bangkit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pada malam itu datang dan berdiri di tengah-tengah mereka.
dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Suatu perjumpaan yang luar biasa yang sangat sulit digambarkan dengan kata-kata yang tepat. Saat para murid terperanjat, kaget, saat itulah Tuhan Yesus segera menunjukkan bekas-bekas luka di tangannya, di lambungnya. Seketika itu juga lenyaplah ketakutan mereka dan berganti menjadi suatu sukacita yang besar. Kata damai sejahtera di dalam yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab dikatakan berkali-kali sampai 3 kali. Tuhan Yesus mengungkapkan damai sejahtera berasal dari bahasa Yunani eirene. Eirene adalah suatu suasana damai. Eirene itu bermakna macam-macam. Perdamaian, keserasian, kesejahteraan, ketertiban, bahkan selamat. Begitulah suasana yang Kristus inginkan terjadi di antara para murid, dalam kehidupan para murid, dan mereka diharapkan untuk hidup dalam suasana damai sejahtera seperti itu, bukan dalam suasana ketakutan, melainkan dalam keadaan yang baru, di mana ada damai sejahtera, ada suasana harmonis, dan itu semua dialami oleh para murid. Itu harapan Tuhan Yesus setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Begitu juga melalui berita Paskah atau melalui Paskah. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia sampaikan agar umat dan dunia hidup dalam damai, dalam perdamaian, dalam keserasian, dalam kesejahteraan, ketertiban, dan selamat. Hendaklah keserasian dan harmoni kehidupan telah terjadi setelah Paskah. Tuhan Yesus telah menjalankan misi dan tugas Bapanya dengan sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa Paskah membawa makna yang sama sekali baru. Dia menampakkan bekas lukanya kepada para murid sebagai bukti dan saksi kebangkitannya. Apa arti Paskah itu sesungguhnya bagi kita juga pada saat ini? Kita melihat yang pertama, Kristus sendiri telah mengalami dan merasakan damai sejahtera yang sejati, yaitu hubungannya dengan Bapanya sudah dipulihkan melalui kebangkitannya. Yang kedua, Kristus ingin berbagi damai sejahtera itu dengan para muridnya. Kristus ingin supaya para murid tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam suasana yang baru, yaitu hidup dalam damai, hidup dalam perdamaian, dalam keharmonisan, kesejahteraan, dan bahkan dalam optimisme karena kematian dan ketakutan telah dikalahkan oleh kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun mengutus para murid. Artinya setelah para murid beroleh damai sejahtera sejati di dalam kebangkitan Yesus yang dilimpahkan oleh Kristus, maka mereka pun diberi tugas untuk menjadi duta damai sejahtera bagi dunia dan untuk dunia. Dan melalui pengalaman perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kita sebagai umat Tuhan pada saat ini diharapkan merenungkan dan menghayati beberapa hal untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan menjadi Kristus. Ia telah mengalahkan maut dengan segala kuasanya. Kematian bukanlah suatu berita yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkannya. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu tersedia suatu kehidupan yang baru, baik pada saat ini maupun kehidupan yang kekal setelah kematian. Sehingga marilah kita menjalani hidup ini
dengan semangat, dengan optimisme. Kehidupan sekarang yang kita hidupi yaitu dengan cara yang saat ini yang paling relevan adalah kita melakukan physical distancing atau jaga jarak. Bukan berarti kalau kita melakukan jaga jarak itu kita takut terhadap kematian, melainkan justru karena kita menghargai kehidupan. Kita akan tetap sehat dan terus hidup dengan cara menjaga jarak, yaitu memutus mata rantai persebaran virus corona itu. Dengan jaga jarak, dengan pola hidup sehat, dengan olahraga teratur, dengan istirahat yang cukup. Kalau kita sudah mengalami dan merasakan damai sejahtera Kristus melalui kebangkitannya, marilah kita berbagi damai sejahtera itu dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Marilah kita menjadi duta atau menjadi utusan yang membawa damai sejahtera kepada dunia. Apakah hal yang relevan dan cocok pada saat ini? Yaitu marilah kita hidup berdamai dengan semua orang. Bahkan kalau kita bisa menjadi pembawa damai atau juru damai, supaya tercipta keserasian, supaya tercipta harmoni dalam kehidupan di sekeliling kita. Pada saat ini banyak saudara, teman dan tetangga kita yang mungkin terdampak pandemi COVID-19 ini. Maka saatnya kita sekarang ambil bagian, berpartisipasi, meringankan pergumulan mereka. Saatnya kita berbagi berkat, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi kesadaran supaya damai sejahtera itu benar-benar menjadi milik kita dan milik sesama yang ada dan hidup di sekeliling kita. Jadilah duta damai sejahtera dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dari mana kami boleh kembali belajar akan firman-Mu, di mana Tuhan Yesus yang sudah menemui para murid, memberikan kepada mereka dan bahkan kepada kami semua sebuah tugas yang mulia, yaitu untuk kami menjadi utusan, menjadi duta damai sejahtera yang sejati kepada dunia. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan apa yang sudah kami pelajari di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang siap mengulurkan tangan. Kami boleh berbagi berkat, kami boleh berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang masih kami jumpai dalam kehidupan ini, yang belum menyadari akan bahaya dari COVID-19 ini ya Tuhan, dari coronavirus. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, kiranya Engkau menolong seluruh perangkat medis yang ada di setiap kota yang ada di Indonesia, bahkan di banyak negara ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong para pejuang kesehatan, di mana mereka harus berhadapan dengan mereka yang terdampak virus corona ini Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, berikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan. Juga ya Tuhan, biarlah keluarganya boleh mendukung mereka satu persatu. Terlebih lagi Tuhan, berikan kesehatan pada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang harus berjuang karena terdampak virus secara langsung. Berikan kepada mereka juga ya Tuhan kekuatan supaya mereka boleh melewati masa-masa yang berat ini. Kami bersyukur Tuhan karena pada beberapa hari terakhir ini jumlah yang pulih dan sembuh sudah melampaui dari mereka yang meninggal dunia. Biarlah Tuhan ini adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Tuhan berkarya melalui mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Kami terus berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang juga berusaha membantu keluarga-keluarga yang terdampak. Biarlah majelis jemaat juga
mewakili jemaat, mewakili mereka, kami semua boleh berbagi dengan jemaat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi wabah ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami, sempurnakanlah ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.